Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Di sini siapa KM-nya? Saya, Bu. Ayo pimpin doanya, Uli. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Uli atas pimpinan doanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit. Mari kita doakan Rizky, semoga dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat di bangku kalian masing-masing, apakah ada sampah? Jika ada sampah, tolong ambil dan buang ke tempat sampah. Namun, jika tidak ada, mari kita belajar secara tertib. Anak-anak, Ibu sedikit akan mengulas tentang materi pembelajaran minggu lalu. Anak-anak, Ibu akan mencoba mengulas pembelajaran tentang minggu lalu. Di sini masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Berita, Bu. Apa itu berita, Uli? Menjelaskan suatu permasalahan. Uli kurang tepat ya. Tepatnya itu, berita itu adalah sebuah teks yang menginformasikan sesuatu. Namun anak-anak, hari ini kita tidak akan belajar materi itu lagi. Kita hari ini akan belajar ke bab baru, yaitu tentang teks cerita fabel. Pembelajaran hari ini bertujuan untuk agar kalian mengetahui bagaimana kata sanda yang terdapat di penggunaan cerita fabel. Selain itu juga memberi tujuan untuk agar kalian mengetahui apa aja struktur cerita fabel. Nah, itu ya anak-anak tadi tujuan tentang cerita fabel. Sekarang Ibu di sini ada yang udah pernah atau pernah mendengar cerita tentang hewan? Acungkan tangannya jika sudah pernah mendengar. Saya, Bu. Judul apa yang pernah kamu dengar, Uli? Tentang kancil. Kamu pernah baca atau pernah dengar tidak, Siska? Pernah. Ya, judul yang tadi Uli beritahu itu merupakan judul dari cerita fabel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi teks cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Cerita yang mengisahkan kehidupan hewan. Nah, di dalam materi fabel ini ada beberapa poin, yaitu tentang pengertian, lalu ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis, lalu kebahasaan. Itu akan menjelaskan tentang pengertian fabel. Fabel itu adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan. Artinya, hewan tersebut berperilaku layaknya seperti manusia. Mulai dari perasaan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Lalu, fabel juga bersifat deduktif, artinya fabel itu memberikan moral terhadap orang yang membacanya. Fabel juga pada zaman sekarang merupakan suatu hiburan pada saat membacanya karena menceritakan sebuah kisah hewan-hewan yang ada. Lalu, yang kedua itu adalah struktur fabel. Nah, yang pertama itu ada judul. Judul itu menjadi urutan pertama dalam struktur fabel. Kenapa? Karena judul itu merupakan kepala
kepala karangan pada suatu cerita. Kenapa sih harus ada judul? Karena judul ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Apa sih cerita ini? Apa sih cerita dalam teks fabel ini? Lalu yang kedua itu adalah orientasi. Orientasi itu artinya pengenalan. Sebuah pengenalan dalam cerita. Mulai dari nama, mulai dari pengenalan tempat, karakter tokoh, dan itu dibahasnya dalam bagian orientasi. Nah, lalu yang ketiga ini adalah komplikasi. Komplikasi ini yaitu suatu struktur dalam fabel yang berisikan tentang munculnya sebuah masalah dalam cerita fabel. Artinya, dalam masalah yang terjadi di cerita fabel itu terdapat di bagian komplikasi. Ingatkan ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah itu klimaks. Klimaks ini merupakan struktur fabel yang di dalamnya itu berisikan tentang memuncaknya sebuah masalah dalam cerita fabel. Nah, tadi kan komplikasi itu munculnya sebuah masalah. Kalau misalnya klimaks itu mulai memuncak sebuah masalah tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi itu berisikan tentang penyelesaian sebuah masalah. Ketika terdapat sebuah masalah dalam sebuah cerita, tentunya ada penyelesaian dalam masalah tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu adalah koda. Koda ini adalah sebuah amanat atau moral yang disampaikan oleh pengarang terhadap pembacanya. Nah, biasanya moral ini ada di bagian akhir dan berisikan tentang amanat-amanat yang akan disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya adalah jenis-jenis ya anak-anak. Nah, jenis-jenis fabel di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fabel klasik dan yang kedua adalah fabel modern. Tentunya dalam fabel klasik dan modern ini memiliki perbedaan yang begitu jauh. Nah, Ibu akan membahas yang pertama dahulu ya, yaitu fabel klasik. Fabel klasik itu adalah isi ceritanya itu dibuat pada zaman dahulu. Ceritanya itu mengisahkan pada zaman dahulu. Dan ciri-cirinya itu biasanya dalam fabel klasik ini itu ceritanya dibuat sederhana, lalu temanya sederhana, ceritanya itu pendek, dan bahasanya itu masih menggunakan bahasa pada zaman dahulu. Dan itu biasanya kental sekali pada masa-masa zaman dahulu. Lalu yang kedua itu adalah fabel modern. Fabel modern ini apa sih? Nah, fabel modern ini adalah fabel yang isinya itu dibuat belum lama, artinya itu pada zaman-zaman sekarang. Nah, biasanya itu dibuat secara sengaja oleh pengarang. Nah, tentunya memiliki perbedaan juga, yaitu ciri-cirinya itu adalah yang pertama, ceritanya itu fabel modern, ceritanya itu bisa panjang atau pendek. Lalu yang kedua adalah temanya itu lebih rumit, dan itu biasanya bahasanya itu dibuat unik oleh pengarang. Nah, ada yang belum mengerti tentang jenis-jenis? Ngerti, Bu. Ngerti? Yang selanjutnya itu adalah nah, tadi kelinci sedang melompat, kelinci sedang berlari itu termasuk ke dalam kata kerja. Nah, lalu yang kedua itu adalah penggunaan kata si dan sang. Nah, kata si dan sang ini banyak ditemukan di teks cerita fabel. Biasanya kata si dan sang ini sebagai pendukung untuk nama tokoh. Nah, sekarang kita ke poin ketiga, yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Pasti kalian sudah mengetahui ya, apa tempat dan apa waktu. Tempat itu misalkan dalam cerita itu begini. Pada siang hari, seekor kancil sedang berlari-lari di dalam hutan. Datanglah seekor ular yang sedang kelaparan. Nah, kata hutan di sini menunjukkan
keterangan tempat. Lalu keterangan waktunya itu adalah pada sore hari atau pada siang hari. Nah, itu termasuk ke dalam keterangan tempat dan waktu. Kalian sudah paham ya bagian ini? Lalu yang keempat itu adalah penggunaan kata hubung lalu dan kemudian. Kata hubung itu biasanya disebut dengan kata konjungsi. Nah, kata hubung lalu anak-anak, sekarang ibu akan memutarkan sebuah video cerita fabel kepada kalian, dan tugas kalian di sini adalah menyimak dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh yang ada di cerita fabel tersebut. Nanti setelah itu ibu akan beri tugas. Pada suatu hari di sebuah hutan yang gundul hiduplah sejumlah kera. Akan tetapi dalam seminggu terakhir musim hujan telah datang. Kawanan kera yang tinggal di lereng gunung tentu saja merasa bimbang. Mereka kebingungan akan mencari tempat berteduh yang aman di mana. Mereka tahu persis bahwa lereng gunung yang mereka tempati sudah gundul dan bisa-bisa longsor karena terus terguyur hujan. Di dalam hutan lereng gunung tempat kera berada, hidup juga seekor ular piton yang cukup besar. Ia adalah seekor pemangsa yang sangat hebat. Ia pun membuat sebuah sarang di bawah pohon yang rindang. Ia hidup sepi menyendiri dan menanti sesuatu yang kemudian dimangsa. Ketika musim lapar, ular piton yang memiliki warna hijau tersebut akhirnya keluar dari sarang. Hari ini mendung, bahkan mulai gerimis. Tentu saja sebentar lagi akan hujan lebat. Aku sangat suka karena di saat seperti ini akan banyak makanan yang bisa aku mangsa. Ular piton mengetahui bahwa ketika hujan turun, hewan yang ada di lereng gunung akan mencari tempat untuk berteduh. Kadangkala di bawah pohon, kadangkala di gua, sebagai tempat mereka untuk bersembunyi. Selain berteduh dan menunggu hujan reda, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ular itu tiba-tiba mulai mengendus aroma daging dari mangsanya. Akhirnya, si ular melihat ada seekor kera yang masih mungil sedang menggigil dan berteduh di bawah pohon aren. Ia bergumam, Monyet ini pasti menjadi santapan siangku. Aku sangat lapar sekali. Bahkan tubuhnya sepertinya sangat renyah sekali untuk kumakan. Sesudah itu, ia mencoba mencari cara untuk menyergap sang kera supaya bisa tepat sasaran. Ketika sudah dekat dengan sang kera, si ular mendapati bahwa kera tersebut sedang merintih, seolah sedang kesakitan. Ular piton pun berubah pikiran. Dalam hati ia bertanya, Sakit apa sih dia? Dia membuatku penasaran. ular pun kembali mendekati kera yang sedang merintih dan menggigil sendirian. Hai kera, kenapa kamu menggigil? Apa kamu sedang sakit demam? Tanya piton, sembari menampakkan diri di hadapan kera mungil itu. Ular, kau benar-benar membuatku merasa kaget. Hujan-hujan begini, kau mau kemana? Aku cuma mau lewat saja. Aku sangat suka dengan hujan karena aku bisa bermain air. Hei, kau tadi belum menjawab pertanyaanku. Setelah ditanya oleh ular, tiba-tiba si kera mempunyai ide. Sang kera berpura-pura sakit
dan melumuri kakinya dengan tumbuhan berwarna merah seolah-olah seperti darah. Aduh, kakiku sakit. Tadi aku terkena jebakan di hutan, semacam jebakan tikus. Untungnya aku berhasil melepaskan diri. Lukamu lumayan parah. Darah di kakimu masih banyak. Jika tidak dibersihkan, bisa membusuk. Iya, benar sekali. Akan muncul banyak kuman. Dan sepertinya tubuhku dipenuhi dengan kuman. Sebentar lagi aku akan busuk. Kenapa kau tidak memakanku saja? Makan aku saja, cepat. Ular sangat bingung karena di satu sisi dia sedang dalam keadaan lapar, dan di sisi yang lain ia merasa jijik dengan kuman yang ada di tubuh kera. Ia pun mengaku tidak tega jika harus memakan kera. Padahal sebenarnya dia tidak mau kuman yang ada di tubuh kera hinggap di tubuhnya. Ular, aku akan membersihkan lukaku dan mencari air sungai terdekat. Aku tidak akan lari. Tunggu aku di sini. Baik, kamu tenang saja. Sekalipun engkau sudah kembali sehat, aku tetap saja tidak akan memburumu karena tubuhmu penuh dengan kuman. Aku jijik sekali melihatnya. Pergilah sana. Akhirnya ular piton pun pergi lebih dulu meninggalkan sang kera yang mungil yang cerdik akalnya. Di dalam hati, sang kera tertawa berbahak-bahak karena ia bisa menyelamatkan diri dari ancaman sang ular dengan sangat mudah. Ternyata kamu mudah dibohongi, ular. Ia tidak menyangka, sekalipun tampang sang ular menyeramkan, namun masih bisa berbuat baik juga. Pantas saja jenis ular ini sering diburu manusia dan dijadikan hewan peliharaan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton video cerita fabel yang berjudul Kera yang Banyak Akal. Sekarang, Ibu memberi tugas kepada kalian. Tugasnya sangat gampang, yaitu mencari atau menemukan struktur teks fabel yang ada di cerita yang tadi kalian tonton. Masih ingat tidak struktur fabel apa saja? Judul, orientasi, komplikasi, klimaksi, solusi, koda. Nah, ya, struktur fabel itu ada orientasi, judul, komplikasi, klimaks, dan koda. Nanti kalian mencari dan menemukan keenam struktur tersebut. Mencarinya itu tadi video yang tadi kalian nonton itu. Nah, mulai dari sekarang kalian kerjakan. Ayo kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 6 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah mengerjakan, Uli? Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai materi fabel. Sekarang Ibu meminta kalian siapkan satu lembar kertas. 1, 2, 3. Nah, di dalam kertas tersebut berisikan mengenai kesan dan pesan selama belajar dengan Ibu. Sekarang tulis mulai dari sekarang kesan-kesan itu di dalam kertas yang kalian sobek tadi. Anak-anak, mungkin sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran fabel hari ini. Fabel itu adalah cerita yang mengisahkan tentang cerita hewan. Lalu fabel sendiri memiliki struktur diantaranya orientasi, klimaks, lalu resolusi, koda, dan fabel juga memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama fabel klasik dan fabel modern. Mungkin Ibu
akan memberi tugas kepada kalian untuk minggu depan, yaitu secara berkelompok. Nah, ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugas itu secara berkelompok, yaitu satu kelompok dari 5 orang. Pertama, kalian membuat suatu cerita fabel karya sendiri ya. Setelah itu kalian peragakan melalui alat peraga. Contohnya itu seperti ini. Kalian selain membuat cerita fabel, kalian juga membuat alat peraganya berupa ini. Setelah kalian mau memilih tokoh seperti apa tapi alat peraganya itu berupa panggung fabel seperti ini. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang tugas minggu depan? Sudah. Nah, sudah ya. Mungkin ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Jikalau ibu ada salah kepada kalian, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.